Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo guys. Hari ini kita akan bahas tentang HRV RS. Nah, kita akan modifikasi HRV RS ini kaki-kakinya supaya lebih empuk, lebih nyaman, lebih stabil. Itu gimana caranya guys? Nah, jadi HRV ini saya akan review before and afternya pasang coilover dari YSR guys, atau Yellow Racing Speed ya, kalau nggak salah ya. Itu sebuah coilover yang akan dipasangin di HRV RS ini. Nah, sebelum itu kita akan review guys, before-nya HRV ini seperti apa, improvement dibanding HRV sebelumnya ini seperti apa, dan karakter Hondanya mobil ini seperti apa guys. Yuk kita cek. Nah, HRV RS ini guys, itu menurut saya setelah jalan itu setirnya dia agak berat. Jadi feel ketika kebut itu mantap guys. Memang kayaknya didesain untuk kebut ya guys. Nah, cuma memang suara rodanya ini masih ada. Nah, ini ketika jalan lurus gini guys, ini bagian depan ini menurut saya tuh agak mantul-mantul guys. Jadi karakter suspensinya, nah ini waktu belok di jalan jelek tuh agak bebek gitu, kayak agak goyang-goyang. Tapi di belakangnya itu stiff banget, lumayan stiff lah, nggak banget tapi lumayan stiff. Jadi mobil ini punya karakter depannya tuh empuk, belakangnya tuh stiff. Nah, kenapa di depan dikasih empuk? Menurut saya sih mungkin ya supaya kita lebih nyaman duduk di bagian depan, tapi masih terasa stabil. Nah, nanti kita cobain di polisi tidur yang lumayan besar. Tapi ini sih HRV RS tarikannya sih mantap ya guys, karena dia 1500 cc turbo. Jadi kita gas toel dikit langsung nyus gitu, langsung kenceng rasanya. Ini di jalan polisi tidur yang besar ya guys. Nah, kita cobain. Tuh, yang belakangnya anteng, yang depannya ketika setelah polisi tidur masih terombang-ambing sedikit. Tapi yang terombang-ambing bukan sedikit, agak banyak sih guys. Cuma di bagian belakang itu lebih stiff, anteng gitu. Jadi mungkin kalau kalian sering duduk di baris kedua ini, mungkin kalian akan terasa suspensi ini agak keras. Kita akan coba di jalan yang agak jelek dan juga banyak polisi tidur ya guys. Nah, kita akan tes suspensinya ketika agak kenceng guys. Jadi mobil itu enak atau enggak suspensinya itu ketika kalian bawa kebut guys. Kalau bawa pelan sih rata-rata hampir semua mobil enak-enak aja ya. Cuma ketika kalian bawa kebut tuh baru kerasa. Nah, ini sebenarnya suspensinya tuh enak, tapi bagian depan dia masih agak mentul-mentul guys. Jadi keluhan orangnya sih sebenarnya dia pengen suspensinya tuh lebih empuk. Ya memang karakter suspensi Honda kan agak stiff-stiff gimana gitu ya guys. Jadi nggak terlalu empuk. Memang dia empuk-empuknya tuh stiff gitu. Nah, jadi kalau pas belok ini dia HRV RS ini masih agak goyang sedikit nih guys. Agak goyang lah. Ketika belok jalannya agak jelek tuh goyang-goyang. Karena memang karakter suspensi depannya nih lumayan empuk guys. Cuma saya nggak tahu yang tipe 15 apakah lebih empuk atau lebih keras. Saya kurang tahu karena saya nyobainnya langsung yang HRV yang RS ini. Dan ketika polisi tidur gluk gitu guys, terasanya sebenarnya depan ini empuk, belakang keras, tapi ada suara duduk ya, karakter mobil monokok dan FVD guys. Nah, suspensi daripada HRV yang RV ini guys dibanding RU itu lumayan jauh perbedaannya. Yang ini lebih silent, tapi tetap suara roda tetap masuk, tapi lebih silent lah dibanding dengan HRV yang RU ya guys, yang lama. Nah, dia lebih anteng, lebih stabil, suspensinya tuh terasa lebih dewasa dibanding dengan HRV. Yang HRV itu ciri khas Honda banget, suaranya berisik banget. Nah, ini ketika lewat ada keriting, dia masih deg gitu. Belum bisa blub gitu guys rasanya. Nanti apakah setelah kita upgrade suspensi jadi blub, nggak tahu guys. Nah, ini memang kenceng sih HRV. Kalau udah RPM 3000, 2500, wah, lonjakan tenaganya luar biasa guys. Mantap. Dibanding dengan HRV yang sebelumnya lumayan jauh. Dia lebih mantap, suspensinya lebih nempel tanah. Mobil itu berasanya lebih nempel tanah.
stiff masih oke, dan suspensinya lebih kedap, lebih nggak terasa geradakan ketika jalan jelek guys dibanding dengan HRV yang lama. Habis ini kita akan upgrade suspensinya. Sekarang kita udah copotin yang original, ini yang dari Yellow Speed guys. Nah, jadi perbedaannya yang kelihatan adalah di bagian tebel platnya ini. Nah, kita ukur yang ini, tuh tebel platnya ya kurang lebih 3,1 mili, sedangkan yang ini itu 4 mili guys. Jadi besinya lebih tebel. Jadi supposed to be sih ini dia lebih kuat, dan nggak tahu pengaruh nggak ke peredamannya juga kan, besinya dia lebih tebel. Lalu dari segi asnya nih kita bisa lihat guys. Nah, tabungnya ini dia 50 ya guys, 50 berarti 5 cm, 50 mili, sedangkan tabung yang ini 51, jadi selisihnya sedikit aja ya guys. Nah, sekarang kita mau ukur asnya nih guys. Nah, kita mau bongkar asnya. Nah, lalu juga di sini memang terlihat pennya lebih kecil-kecil, lebih diameternya lebih kecil, dan per ini terlihat lebih kecil. Kalau as kayaknya juga lebih kecil kelihatannya. Memang dibikin seperti ini supaya dia mengakomodir buat mobil yang buat trek balap gitu, yang bisa chamber gitu guys, chamber ekstrim lah. Lalu di sini juga bisa adjustable lubang di bagian sininya untuk pengaturan mobil yang udah custom chamber juga di sini. Kalau ini kan originalnya. Lalu di sini perbedaannya baut yang di atas ini guys, dia masih galvanis. Sedangkan yang dari Yellow ini dia udah full stainless guys. Bautnya udah stainless, dan untuk pengaturan ribbonnya itu diatur dari atas ini, nanti dipasangin klip. Nah, klipnya ini bisa buat untuk ngatur keras empuknya dari sini nih guys, klipnya. kita udah pasangin dari Yellow Speed Racing guys. Setelah dipasang itu kita cobain di jalan paving guys. Jadi biasanya kalau kita bawa HRV ini di jalan paving itu
di bagian depan ini kayak terlalu mantul-mantul guys. Nah, cuma setelah diganti dengan coilover dia lebih anteng. Juga peredamannya mungkin bisa dibilang ini sedikit lebih baik dibanding yang original. Jadi yang original masih ada tuk-tuk-tuk-tuknya, yang di sini kebetulan udah mulai hilang guys suara tuk-tuk-tuknya. Nah, ketika lewat jalan polisi tidur seperti ini guys. Nah, jadi mobilnya lebih cepat berhenti karena travel suspensinya kan kalau kita pakai coilover dia lebih pendek, jadi mobil itu berhentinya lebih cepat. Jadi getaran atau goyangan itu nggak sebanyak yang original. Nah, tapi juga punya side effect dimana kalau travel suspensinya terasa lebih pendek seperti ini, ketika di setting empuk dia terasanya agak lebih stiff karena travel suspensi yang lumayan pendek guys. Tapi ketika jalan lurus kayak gini, itu terasa di dalam itu lebih tenang guys. Tuh. Lebih tenang karena peredaman yang harusnya lebih baik ya dibanding dengan yang shock bawaan original. Jadi lebih terasa blek gitu rasanya, itu peredamannya seperti itu. Nah, kita nanti mau coba jalan di jalan yang berbelok-belok, jalan yang mulus tapi berbelok-belok. Nah, sekarang kita akan cobain lewatin speed trap, dimana kalau yang sebelumnya itu ketika ngelewatin speed trap itu suaranya kasar ya guys, kayak agak deg gitu. Nah, gimana setelah pakai coilover? Kita cobain. Lebih redam sih, lebih redam guys. Jadi tadinya ketika lewat kalau salah satu kelemahan suspensi ARV yang LS yang seri RV ini guys 2022 up itu adalah lewat speed trap guys. Itu terasanya kasar gitu. Tapi setelah ganti coilover itu jadi kayak dep gitu kelewat jalan speed trap. Padahal speednya sama kemarin 40 km/jam. Nah, sekarang kita akan coba agak speeding sedikit, sekitar 70-80 km/jam. Kita belok-belokin. Wah, mantap sih. Jadi kalau kalian udah pakai coilover, itu kalian melewati rute yang belok-belok. Dan ini kemarin saya cobain waktu pakai suspensi standar ya guys. Ketika belok ini jalan agak jelek langsung mental-mental gitu guys, karena bagian depannya terlalu empuk. Jadi setelah pakai coilover, di bagian depannya jadi lebih stabil guys. Dan waktu speeding nggak ada gejala ngedukang sama sekali. Nih kita langsung belokin. Wah, mantap ya. Belok-belok tuh loh, mantap banget. Jadi waktu cornering tuh bener-bener lebih anteng. Padahal ini saya pakai settingan yang paling empuk ya guys. Jadi kalau pas belok ada jalan geronjal-geronjal dikit itu nggak terlalu berasa guys, nggak kayak suspensi originalnya langsung mental-mental. Lalu posisi kita jalan lurus juga lebih stabil, dan somehow kayak saya ngerasa itu ketika jalan belok-belok pakai coilover ini setir berasa sedikit lebih enteng, karena di ARV ini kan kayak ada variabelnya gitu ya guys. Kalau kita jalan kenceng setir jadi berat. Nah, ini ketika jalan kencengnya setir jadi sedikit lebih ringan sih menurut saya. Nah, cuma memang ketika jalan polisi tidur dia terasanya polisi tidur besar terutama itu rasanya agak kaku. Tapi ya memang coilover seperti itu guys. Travel suspensinya jadi pendek, mobil lebih pendek, tapi better dibanding dengan kalian pendekin potong-potong per guys. Karena kalau potong-potong per pasti ribonnya jadi berubahnya nggak keru-keruan, jadi mantul-mantul keras atau terlalu empuk. Tapi kalau kalian udah pakai coilover ini memang proper untuk kalian pendekin tapi dengan masih nyaman gitu guys. Nah, jadi ini hasil pemasangan coilover. Kita bahas dulu dari fitmentnya guys. Ini adalah fitment yang paling tinggi guys. Jadi bukan paling rendah. Ini sekitar 2 jarian di bagian depan, lalu di bagian belakang itu sekitar 1,5 jari lah guys. Jadi bisa dibilang belakang sama depan ini
settingan tertingginya tetap beda, karena yang mobil ini belakangnya udah full audio. Jadi audionya tuh udah lumayan full dan panelnya menggunakan HMR, jadi berat guys. Jadi posisi di belakang dia sebenarnya harusnya bisa rata, tapi karena udah full audio jadi nggak bisa rata guys. Nah, lalu fitmentnya seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai velg yang lebih lebar atau kalian lebih pendek itu bisa banget, tapi kalau lebih tinggi lagi saya rasa udah nggak bisa. Kalau HRV kalian mungkin dalam kondisi yang standar nggak pakai audio, sebenarnya di sini itu bakalan kayak tingginya tuh sama guys, kayak di bagian depan sekitar 2-3 jarian guys. Nah, lalu kesimpulannya setelah pakai coilover dari Yellow Speed Racing itu adalah yang pertama dia punya kekakuan yang lebih guys. Jadi ketika kalian lewatin jalan yang polisitid yang besar-besar itu terasanya keras, terasanya stiff. Tapi kalau kalian lewat jalanan paving terasanya tuh lumayan empuk. Dan kalau lumayan signifikan ketika kalian pakai bawa kebut, lalu kalian lewatin kayak kebut atau nggak kebut, tapi kalian lewatin jalan yang speed trap itu dia lebih halus bawaannya dibanding dengan suspensi originalnya. Lalu ketika belok-belok ya jauh lah guys, itu udah pasti coilover menang guys, karena dia memang diciptakan untuk kestabilan di manuver belok-belok zigzag kayak gitu. Nah, lalu ketika udah pasang coilover juga noise daripada ban sedikit berkurang, nggak banyak banget, nggak banyak bahkan sedikit, tapi lumayan mengurangi suara ban yang masuk. Lalu di bagian depannya dia lebih stiff, lebih redam, jadi ketika belok lewatin jalan-jalan jelek pun dia anteng, nggak goyang, nggak seperti suspensi originalnya. Lalu di bagian belakang dia menurut saya malah sedikit lebih empuk dibanding dengan originalnya, karena original itu kaku banget di bagian belakang. Lalu di bagian suara bannya berkurang sedikit, lalu belok jalan jelek itu stabil guys. Jadi mobil ini kalau kalian pasang coilover itu menurut saya kalau daerah kalian banyak polisi tidur gitu kayaknya lumayan kaku, tapi kalau kalian bawa HRV ini untuk kebut-kebutan, kalian bawa ngetol itu sih dijamin sumpah enak banget guys. Kalau kalian bawa HRV ini untuk bawa keluar kotaan guys. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk pemasangan Yellow coilover, kalau kalian pengen pasang seperti ini kan bisa hubungin ke AG Jok Semarang atau AG Jok Edi Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.